Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fitri Paramita, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang cukup relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang munculnya bentuk-bentuk kenakalan baru di era kecerdasan buatan atau era AI ini. Seiring berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan hadir sebagai alat bantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi di balik kemudahannya, muncul pula berbagai bentuk penyalahgunaan, khususnya di kalangan remaja, misalnya menggunakan AI untuk mencontek, membuat video palsu atau deepfake, melakukan plagiarisme, hingga melakukan cyberbullying. Sayangnya, minimnya literasi digital dan pemahaman etika membuat banyak remaja justru menggunakan AI untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kenakalan remaja sendiri itu secara umum adalah perilaku menyimpang dari norma sosial dan hukum. Di masa lalu, kenakalan seperti bolos atau tawuran atau merokok itu bisa diawasi dengan mudah. Namun, sekarang kenakalan itu menjadi lebih canggih dan tersembunyi karena terjadinya di ruang digital. Nah, AI sendiri itu adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia. Ia memengaruhi cara kita belajar, bekerja, bahkan berinteraksi sesama manusia pun sekarang menjadi lebih mudah. Karena hanya dengan handphone atau elektronik lainnya, tanpa kita harus menemui orangnya pun kita sekarang bisa berinteraksi. Begitu. Dan inilah yang kemudian mengubah norma dan nilai sosial di masyarakat. Nah, ini adalah bentuk kenakalan baru di era AI saat ini. Yang pertama yaitu plagiarisme akademik. Plagiarisme akademik itu seperti menyalin jawaban dari AI tanpa tahu isinya tuh apa, maknanya tuh apa yang dia salin gitu. Terus yang kedua yaitu deepfake atau membuat video atau gambar palsu dengan wajah orang lain. Yang ketiga yaitu cyberbullying. Ini tuh seperti membuat akun fake untuk menjelekkan orang lain atau mencela orang lain, dan juga bisa seperti komentar negatif yang dibuat oleh bot. Dan yang terakhir yaitu penipuan digital, seperti tawaran kerja palsu yang menipu korban secara online. Dan semua ini adalah bentuk kenakalan digital yang canggih dan merusak. Nah, beberapa faktor utama munculnya kenakalan digital yaitu yang pertama, krisis moral di kalangan generasi muda. Banyak remaja yang kehilangan rasa empati dan nilai-nilai etikanya. Dan yang kedua yaitu lemahnya pendidikan karakter. Sekolah dan keluarga belum optimal dalam menanamkan nilai sosial yang baik terhadap siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu faktor psikologis dan lingkungan sosial. Ini bisa berupa tekanan lingkungan, stres, dan juga kurangnya kontrol emosi pada diri sendiri. Yang terakhir yaitu rendahnya literasi digital. Remaja tidak paham batas etika dalam menggunakan AI. Nah, dampak dari kenakalan digital ini cukup serius bagi individu maupun sosial atau masyarakat, yaitu untuk individunya sendiri itu bisa mengalami stres, kecemasan, dan juga pasti prestasinya menurun. Dan untuk dampak bagi masyarakat itu bisa menyebabkan keresahan masyarakat dan menimbulkan konflik dan juga rusaknya nilai moral atau nilai sosial di kalangan masyarakat.
Dan juga untuk korbannya sendiri itu bisa mengalami trauma, malu, hingga depresi akibat cyberbullying atau deepfake. Nah, solusinya tuh apa aja sih? Jadi, untuk mengatasi hal ini diperlukan peran dari semua pihak. Yang pertama yaitu pelajar. Pelajar harus menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan alat untuk menipu orang lain gitu kan. Terus yang kedua yaitu guru dan sekolah. Nah, guru dan sekolah ini harus menanamkan karakter dan mengajarkan etika digital pada siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua harus mengawasi uh, aktivitas digital anaknya dan memberikan contoh penggunaan AI yang bijak. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah mungkin bisa membuat regulasi hukum khusus yang mengatur penggunaan AI. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perkembangan AI memunculkan bentuk kenakalan baru yang tersembunyi dan sulit diawasi, sehingga diperlukan peran aktif dari pelajar, guru, orang tua, dan pemerintah untuk mengatasinya. AI memang membawa banyak manfaat, tetapi juga melahirkan bentuk kenakalan baru yang tersembunyi dan sulit diawasi. Kenakalan ini tuh berdampak bukan hanya individu saja, tetapi berdampak pada sekolah dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus bijak menggunakan teknologi serta memperkuat literasi digital dan dari dan juga karakter generasi muda. Nah, yang terakhir yaitu saran. Saran untuk pelajar mungkin bisa menggunakan AI itu sebagai alat bantu belajar tadi ya, bukan untuk menipu. Dan juga harus meningkatkan literasi digital dan pahami etika penggunaannya. Mungkin sehari itu bisa dibatasi waktunya gitu. Dan yang kedua yaitu untuk guru dan sekolah. Tolong untuk menanamkan nilai karakter dan mengajarkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua tolong awasi dan bimbing anaknya dalam aktivitas digital, serta beri contoh penggunaan AI yang bijak. Yang terakhir yaitu untuk pemerintah. Buat regulasi khusus untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan AI secara aman dan etis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang bijaknya menggunakan AI itu sendiri di zaman sekarang ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.